Bab pertama, kekasihku jati kakak tiriku. Alana tidak berani menatap mata ibunya, sebab hatinya menjadi tidak tega untuk meninggalkannya. Namun, bertahan di rumah ini juga tidak akan sanggup, karena setiap hari bertemu kekasihnya yang kini sudah menjadi kakak tirinya teramat menyiksa. Sayang, kenapa kamu mau kuliah di luar kota? Di sini juga bagus, kamu setiap hari bisa berangkat dan pulang bersama kakak kamu. Kalau di luar kota kamu akan tinggal dengan siapa? Lalu siapa yang akan menjaga kamu? Bujuk Sophie sambil meneteskan air matanya. Justru itulah yang menjadi alasan Alana untuk pergi. Dia belum bisa menerima sepenuhnya jika harus memanggil mantan kekasihnya sebagai kakak. Apalagi Bagas malah masih menganggapnya sebagai kekasih. Lambat laun jika hal ini ketahuan, maka akan merusak hubungan ibu dan ayah tirinya. Dia ingin ibunya bahagia. Setelah sekian lama ibunya hidup sengsara, dan kini mendapat suami yang baik dan mapan. Ibu, aku sudah dewasa. Usia aku sudah menginjak 18 tahun. Aku ingin hidup mandiri, ibu tidak perlu khawatir lagi. Aku sudah diterima di universitas tersebut, jadi aku tetap mau berangkat. Yang aku harapkan hanya doa dari ibu. Sela Alana menahan tangis. Baiklah ibu izinkan, tapi jangan lupa setiap hari harus memberi kabar ya. Pinta Sophie tak bisa melarang lagi. Alana langsung memeluk ibunya. Saat itulah air matanya tumpah dengan deras. Kesedihan yang dia pendam selama ini tak mampu dibendung lagi. Nak, di dalam amplop ini ada uang. Bisa kamu gunakan untuk biaya sekolah dan kos kamu, diterima ya? Ujar Effendi lembut. Tidak, ayah. Aku sudah punya tabungan, dan itu cukup untuk biaya pendaftaran dan membayar kos. Setelah itu aku akan mencari pekerjaan. Tolek Sophie secara lembut. Tapi, aku hanya berharap pada ayah untuk menjaga ibuku dengan baik. Permisi aku mau membereskan barang-barang dulu. Sela Alana berlalu ke kamarnya sendiri. Pernikahan ibu dan ayah tirinya baru berjalan sebulan, tetapi Alana yakin jika ayah tirinya itu mencintai ibunya setulus hati. Makanya Alana percaya kalau dia tinggal pergi ibunya akan baik-baik saja. Satu persatu Alana mulai memasukkan barang-barang penting ke koper, tak lupa foto ayah kandungnya yang kini entah ada di mana juga ikut disimpan. Bagaimanapun dia terlahir di dunia juga berkat ayah kandungnya juga. Sudah 3 tahun Alana sama sekali tidak mendapat kabar. Ketika dirinya lulus SMP, tiba-tiba ayahnya menceraikan ibunya dan menghilang. Sejak saat itu ibunya harus bekerja keras agar dirinya bisa sekolah. Tiba-tiba pintu terbuka, muncul Bagas dengan sorot mata penuh amarah. Sosok lelaki yang ceria dan selalu ramah kini sudah berubah menjadi pendiam dan emosian. Ada apa? Tanya Alana berusaha tenang. Kalau kamu pergi, aku tidak menjamin bersikap baik pada ibumu. Jawab Bagas dingin. Alana syok, dia langsung menghentikan aktivitasnya dan berdiri berhadapan dengan kakak tirinya. Aku menganggap ayah kamu sebagai ayahku sendiri, tapi kenapa kamu begitu? Tanya Alana menahan suaranya agar tidak terdengar sampai luar. Karena aku benci. Andai saja ibumu menolak lamaran ayah, kita pasti tidak akan jadi seperti ini. Balas Bagas penuh amarah. Jangan bahas lagi, aku lelah dengan semua ini. Biarlah orang tua kita bahagia, kita masih muda jalan kita masih panjang. Sela Alana tak memiliki tenaga untuk membantah. Lalu bagaimana dengan hatiku? Kamu pergi karena ingin menghindariku kan? Pekik Bagas. Bagas, aku mohon biarkan aku sendiri. Aku harus segera membereskan barang-barangku karena besok pagi aku sudah harus ke stasiun. Pinta Alana penuh harap. Tetapi Bagas bukannya pergi malah memeluk Alana dengan erat. Dia memberontak takut jika tiba-tiba orang tua mereka masuk, tetapi pelukan Bagas justru semakin kuat. Aku mohon lepaskan aku, kalau dilihat ayah ibu bagaimana? Ucap Alana kaget. Aku tidak peduli, jika mereka masuk aku akan berkata, kalau kita berdua ini adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Sergah Bagas.
Jangan gila, aku ini adik kamu. Dan kamu adalah kakak aku, kita tidak boleh begini. Pinta Alana semakin pecah tangisnya. Cukup, aku sudah muak saat mendengar hal seperti itu. Sergah Bagas langsung mengecup bibir Alana dengan paksa. Alana tidak berani berteriak, dia yang sudah tak mampu melawan hanya pasrah ketika Bagas semakin kuat menciumnya. Menyedihkan memang. Ini ciuman pertama mereka setelah 3 tahun pacaran. Bagas biasanya adalah pemuda sopan yang selalu menghormatinya, tetapi kali ini benar-benar berbeda. Tetapi Alana berusaha tenang dan dia menganggap ciuman mereka sebagai ucapan berpisahan. Karena mereka tidak akan bisa lagi seperti dahulu. Apa kau puas? Tanya Alana menangis pilu. Tidak, aku masih belum puas. Jawab Bagas hendak mencium lagi, tetapi Alana langsung mendorong dada Bagas sampai terpental ke belakang. Bagas tertawa penuh luka, karena harus merelakan orang yang paling dicintai. Tetapi melihat Alana yang kusut tak berdaya membuat hati Bagas terasa perih. Bagas pun menyerahkan amplop warna coklat, karena Alana tidak mau menerimanya, dia pun hilang kesabaran dan melemparkan ke tempat tidur. Itu dari ayah, jika berani menolak akan aku cium kamu di hadapan ibumu. Ancam Bagas berlalu pergi. Alana langsung menutup pintu dan menguncinya, dadanya bergemuruh hebat akan perasaan cinta yang masih membara. Maafkan aku, Bagas. Tapi cinta kita usai sampai di sini. Gumam Alana duduk bersandar pada pintu. Saat Alana memejamkan mata, dia teringat lagi senyuman hangat Bagas ketika mereka pertama kali berjumpa dulu. Alana yang tengah menjalani MOS saat masuk SMA dikerjai oleh beberapa OSIS perempuan, sebab iri karena OSIS lelaki pada membicarakan tentang Alana yang sangat cantik. Tetapi Bagas dengan penuh keberanian membelanya, sejak saat itu mereka berteman. Alana yang setiap pagi tidak sempat sarapan, sebab ibunya bekerja membuat dia pernah pingsan ketika upacara. Semenjak itu pula Bagas selalu membawakan Alana bekal sekolah dengan alasan, kalau Bagas malu makan makanan bekal, tetapi jika tidak membawa akan kena marah orang tuanya. Alana tidak akan bisa semudah itu melupakan sosok lelaki yang sudah menjadi sahabat dan cinta pertamanya itu. Jalan satu-satunya agar keduanya tidak saling tersakiti dengan perpisahan. Tok, nak, ayo kita makan malam dulu. Bujuk Sophie. Iya, ibu. Jawab Alana segera membasuh wajahnya agar lebih segar. Ketika ke ruang makan, di sana sudah ada Bagas dan ayah tirinya juga. Dek, besok kamu berangkat jam berapa? Tanya Bagas yang membuat Alana gemetar. Pukul 7 pagi aku ke stasiun. Jawab Alana gugup. Besok biar aku yang mengantar kamu. Timpal Bagas. Alana ingin menolak, tetapi melihat ibu dan ayahnya yang nampak senang dengan hal itu, membuat Alana hanya menganggukkan kepalanya. Tetapi senyuman Bagas sungguh aneh, membuat Alana merasa tidak nyaman. Apalagi secara tiba-tiba Bagas memanggil dirinya dengan sebutan adik. Bagas, sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan? Batin Alana penuh